Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya berbahagia sekali Argo Pratomo Nugroho. Sengaja saya bertandang ke kediamannya Mas Awang Guntoro SH. Beliau ini seorang ketua Peradi Merah Wonosari Gunung Kidul. Saya ingin bertanya kepada Mas Awang. Selamat berjumpa Mas Awang. Jadi selamat berjumpa Pak Argo. Mas Awang, ini saya jauh-jauh dari kota ke rumah Anda karena Anda dekat sama sini ya, Ya, dekat pantai. dekat pantai. Apa namanya? Dari Ganjuran masih ke selatan terus ya. Ya, Eh, masuk Bambang Lipuro Mas ya ini. ya, Ya. Ini karena beberapa waktu yang lalu saya melihat mahasiswa di Universitas Gadjah Mada itu melakukan demo. Mereka melihat bahwa praktek hukum yang ada di negara kita ini masih kelihatan hipokrit, kelihatan munafik ini. Menurut Anda seperti apa Mas ini sebagai seorang ketua Pradi Wonosari Gunung Kidul ini? ya. Maaf sebelumnya saya batuk-batuk terus ya. Apa ya? Ya, Ya, jadi setiap orang kan berhak untuk menyampaikan aspirasi atau sering dikenal dengan demonstrasi atau ya. seperti itu. Hmm. Tapi mengenai hukum itu sendiri, setiap penegak hukum itu kan punya pendapat hukum sendiri-sendiri. Ya. Misalnya pengacara itu berdasarkan keyakinannya, misalnya ada perkara bahwa pengacara boleh menolak perkara jika menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Artinya kan pengacara boleh punya pemikiran tersendiri. Kemudian hakim juga ada yang mengatakan bahwa hakim memutus perkara berdasarkan keyakinannya, misalnya dalam perkara pidana kan seperti itu. Artinya punya kebebasan untuk membuat pendapat hukum. Ya. Ya, sesuai koridornya seperti itu. Hmm. Artinya jika kemudian terjadi beda-beda, misalnya yang pejabat tinggi hukumannya ringan, yang tidak punya jabatan hukumannya berat, ya sering terlihat seperti itu. Terlihat seolah-olah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi memang para penegak hukum itu punya kebebasan untuk berpendapat, untuk apa ya? Kalau hakim punya kebebasan untuk menjatuhkan putusan seperti itu. Cuma ya memang ada batasannya. Ketika ada hal-hal yang dilanggar, misalnya kalau apa ya, baik pengacara sama hakim kan sama-sama punya kode etik. Ya. Sama-sama punya kode etik dan sama-sama berkewajiban menjalankan hukum, menjalankan undang-undang, menjalankan aturan hukum dengan baik, atau istilahnya dapat diproses atau dapat dikenakan sanksi apabila tidak beretikat baik dalam menjalankan tugas. Ya. Jadi, Memang dalam praktek saya juga melihat dan sering mendengar bahwa masing-masing penegak hukum itu mulai dari pengacara, polisi, jaksa, hakim dan sebagainya itu bisa punya sudut pandang sendiri-sendiri itu ya Mas ya. ya, ya. Tapi sudut pandang itu sendiri semuanya kan harus juga berdasarkan keadilan yang ada, karena yang kita inginkan kan tumbuhnya keadilan yang bagus, tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Itu menurut Anda seperti apa itu? Ya, masing-masing punya prosedurnya sendiri. Misalnya ada yang keberatan terhadap putusan hakim kan dia banding atau kasasi. Ya. Kemudian ada keberatan terhadap apa ya, istilahnya kalau pengacara itu apa ya, produk pengacara itu kan hanya pembelaan saja. Jadi kalau keberatan ya hanya diwujudkan dengan bantahan terhadap pembelaan. Tapi kalau polisi kan ada namanya SP3. Ya. Keberatan terhadap pemikiran polisi yang berwujud SP3 kan bisa digugat. Ya. Termasuk jaksa pun punya kewenangan menghentikan penyidikan, itu pun bisa digugat. Artinya sebenarnya semua produk-produk penegak hukum itu dapat diajukan keberatan, kemudian ada prosedurnya sendiri-sendiri. Tapi Anda sebagai praktisi, khususnya sebagai advokat, Anda merasa nggak kalau masyarakat itu sekarang ini posisinya kan misalnya takut melaporkan ke polisi ketika kehilangan sapi, karena takut akhirnya ketika dilaporkan ke penegak hukum malah akan kehilangan
sak kandangnya itu. Iya, memang sering terdengar seperti itu, Iya. memang sering terdengar seperti itu, dan memang apa ya, tidak kemudian takut karena itu haknya masyarakat untuk melapor ketika mengalami atau menjadi korban kejahatan atau dugaan kejahatan, karena belum tentu kemudian kalau laporan itu kemudian nanti pasti ditindaklanjuti, karena bisa jadi laporan kemudian terbit SP3 dihentikan, ya bisa jadi seperti itu. Hmm. Iya. Oke, terakhir Mas, Anda sebagai ketua Peradi di Gunung Kidul ini, menurut Anda apa yang bisa Anda lakukan terhadap yang dikritisi oleh mahasiswa bahwa praktek hukum kita ini masih hipokrit itu, Mas? Ya, kita sesuai dengan porsi masing-masing. Ya. Misalnya begini, misalnya pengacara yang menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku, menjalankan profesi sesuai etika profesi yang dengan etika baik, yang utama adalah etika baik itu. Ketika ada sesuatu yang janggal, ya kita protes dengan cara protes dengan cara menyampaikan aspirasi seperti mahasiswa tadi, atau protes secara hukum. Misalnya ada pelanggaran hukum oleh pemerintah, kan sekarang sudah ada pemerintah digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum karena pencemaran udara di Jakarta. Itu pemerintah digugat, itu kalah. Iya, iya. Ya, artinya kan sebenarnya setiap warga negara punya hak untuk menggugat ketika penguasa tersebut melakukan pelanggaran hukum. Termasuk Ketua Umum kami, Bapak Sugeng Teguh Santoso, itu kan banyak memprotes, banyak mengungkap perkara korupsi, akhirnya ada pejabat negara yang menjadi tersangka. Seperti itu, artinya kita berjuang sesuai dengan profesi masing-masing. Dan menjaga maruah profesi ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mas Awang. Nanti lain kali saya akan datang lagi, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih. Ya. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.